Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kuliah dari mata kuliah teori bahasa otomata. Yang pertama ada teman saya, Wibowo Yanto Sagala. Lalu yang kedua ada M. Husni Tamrin. Lalu yang terakhir ada Oki Rizky, yaitu saya sendiri. Yang pertama ada teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian DFA atau Deterministic Finite Automata atau yang disingkat DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Pada DFA, perpindahan state null atau sigma tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic finite automata atau yang kita singkat DEPA terdiri atas 5 tupel, yakni key sebagai himpunan semua state, sigma adalah himpunan simbol input, S atau star adalah inisial state, F adalah finish, dan state sendiri adalah fungsi transisi. Baik, saya di sini akan menjelaskan perihal tentang contoh dari DEPA sendiri. Di sini kita sudah memiliki sebuah contoh dari DEPA atau dari sebuah program. Dari startnya sendiri ditujukan dari tanda panah yang dimulai dari step 0. Lalu di sini ada A sebagai loop yang ditransmisikan sebagai transmisi A, lalu ada transmisi B, dan ada transmisi C. Lalu di sini ada transmisi A lagi, B lagi, C lagi, dan begitu selanjutnya. Di step 1 sebagai finish, step 2 sebagai finish, dan step 3 sebagai step tambahan. Ada juga di sini adalah konfigurasi-konfigurasi DEVA dari contoh di atas. Oke, sebagai step 0, step 1, step 2, dan step 3. Sigma sebagai transisi A sebagai loop, dan transisi sebagai star atau di mana di awal dimulainya step yang dilambangkan dengan lingkaran bulat 2. Seperti ini, ada finish yang dilambangkan oleh 2 dan finish dilambangkan oleh 1. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh Java di dalam bahasa Java. Di sini ada contoh Java yang sudah kita buat. Dari contoh Java tersebut, kita melihat states, yaitu state 0, state 1, state 2, dan state 3, dan transmisi A, transmisi B, dan transmisi C. Di mana saat state 0 ditransmisikan A, akan melakukan looping, dan tetap akan ada di transmisi 0. Bila step 0 dilakukan transmisi B, maka akan bertransmisi ke step 1. Dan begitu pula bila di step 0 ditransmisikan C, maka akan menginput ke step 2. Di tabel yang ada di Java dikomparekan dengan yang ada di PowerPoint, maka akan terlihat persamaannya. Di transmisi tabel akan terlihat persamaannya. Lalu untuk menjelaskan di mana awalnya, dijelaskan di char initial state, di mana S sebagai state awal 0, dan di sini ada 0 sebagai state awal. Lalu finishnya ada di final state, yaitu final state 1, dilambangkan dengan F sebagai final state 1, dan final state yang kedua adalah 2 sebagai final state kedua. Lalu bila dioperasikan, maka bila di run file, maka akan seperti ini. Masukkan transisi dari step 0, step 1, dan step 2. Transisi yang dimasukkan C,
maaf B, C, A, C, B, A, C, A. Dan bila kita enter, build successful. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.